Masih bersama kami di Ajang Sana, walaupun saat ini kita sudah di segmen terakhir, tapi kita masih ada waktu untuk berbincang dengan ketiga tamu kita. Kita langsung ke Pak Agus. Pak Agus, sempat terpotong tadi, seperti apa upaya ataupun dorongan-dorongan agar investor ini tertarik untuk berinvestasi di Yogyakarta, khususnya di bidang pariwisata? Silakan. Ya, makasih Mbak. Jadi gini Mbak ya, secara umum kalau pertumbuhan ekonomi Yogyakarta saat ini kan lebih dorong pada konsumsi rumah tangga sama government spending. Dari segi investasi itu masih sangat terbatas, maka kita selaku dinas yang diberikan amanah untuk memajukan investasi, kita dari waktu ke waktu berupaya untuk ada 3 hal paling tidak yang kita lakukan. Satu, apa saja, Pak? memetakan potensi investasi. Kedua, melakukan promosi. Ketiga, memanfaatkan kerjasama luar negeri dalam rangka peningkatan investasi. Itu paling tidak 3 hal yang kita lakukan. Apa program realnya yang akan kita lakukan di tahun 2021? Jadi dalam rangka untuk memetakan investasi, kita melakukan kajian kerjasama dengan akademisi gitu ya. Jadi sudah ada beberapa sektor yang akan kita tawarkan kepada calon investor. Satu, integrated rest area. Dan plaza kreatif yang ada di sekitar Prambanan Boko. Ini kenapa? Karena kita atau Indonesia punya program namanya pengembangan kawasan prioritas pariwisata di Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Kita dari segi investasi ingin berpartisipasi untuk menyajikan potensi investasi di sekitar Prambanan. Tadi yang pertama dia. Kedua, itu ada resort area di daerah Sembir. Sama, ini dalam rangka daerah Prambanan juga. Itu sudah, keduanya sudah dalam kajian pra-IPRO-nya sudah Mbak. Sudah ready to operate ya. Tapi sedang kita konsultasikan dengan Kementerian Investasi. Ketiga, itu terkait dengan masalah dukungan terhadap Prambanan, Boko juga. Kita sedang melakukan kajian pra-IPRO terkait dengan modern agriculture. Modern ini ya, modern agriculture itu ya. Sama. Nanti ada tourismnya di situ dalam rangka untuk ini sama, ini seperti itu. Ya. Terus apa yang kita lakukan lainnya sama. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat untuk mencoba menawarkan apa potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta. Termasuk di daerah Arjowinangun itu ada pengembangan untuk peternakan sekaligus memperdayakan peternak lokal. Itu sama, itu nanti kita coba ada unsur tourismnya masuk sana. Kita mana aja Pak itu daerah? Ada di daerah Harjowinangun Bu. Ya ada. Apa yang kita lakukan? Tadi kan kita melakukan promosi. Promosi tentunya kalau situasi seperti ini nggak bisa kita bertemu secara langsung. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan atau memfasilitasi adanya virtual business matching. 2 minggu lalu kami koordinasi dengan perwakilan kita yang ada di Hanoi, Vietnam. Sama, mereka akan invest kerjasama terkait dengan tadi yang ada di Binangun. Tadi pagi pas kita sarapan, ini teman saya di Tokyo, perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, sama mereka udah kontak dengan KBRI di Tokyo, sama ngajak business matching, investment matching dengan Yogyakarta. Nah ini, jadi kita manfaatkan seperti itu Pak. Yang lainnya juga, dengan daerah lain, dengan wilayah utara Malaysia kita sudah, dengan Johor Bahru sudah, dengan daerah-daerah lain kita lakukan. Kita tetap melakukan kegiatan promosi, tapi menyesuaikan dengan tatanan yang baru. Itu kira-kira Mbak yang kita lakukan. Ini patut diapresiasi begitu ya Bapak Ibu ya, keren sekali walaupun sekali lagi di tengah kondisi pandemi dengan segala keterbatasan, tapi ini untuk kegiatan nih sangat maksimal ya untuk apalagi untuk kerjasama dan juga promosi ini ternyata dilakukan walaupun saat ini mungkin dilakukan masih secara virtual dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat begitu. Baik, kita ke Pak Temas. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus mengenai program-program dan update terbaru mengenai masalah investasi. Nah ini nantinya akan dukungan seperti apa yang nantinya akan diberikan begitu kepada Bapak Agus ini? Dukungan yang diberikan, yang akan diberikan tentunya menyambut baik sekali ya, menyambut baik sekali. Dan nanti kebijakan tentang kebijakan dari legislatif tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat juga. Gitu, nanti. Oke. Iya.
Baik, coba kita tanya ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau mumpung ada Pak Temas nih, dukungan apa yang kira-kira mau diminta atau mau diharapkan kepada Pak Temas ini sebagai tentunya anggota Komisi A di DPRD Daerah Istimewa Jakarta? Kita saya kira semua sudah paham pemerintah mengeluarkan namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya mengatur masalah nanti perizinan. Perizinan yang menurut pandangan umum selama ini dipandang mungkin bertele-tele, berbelit-belit, kemudian mahal, kemudian lambat, prosedurnya nggak jelas. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, mudah-mudahan semua itu nanti ke depan akan semakin mudah. Masyarakat, jadi tujuannya apa sih sebenarnya Undang Cipta Kerja? Masyarakat supaya gampang mengurus izin, kesempatan kerja mudah tercipta, sehingga ada ekonomi tumbuh, kesejahteraan naik, intinya gitu kan. Sama, ini nanti akan menyasar sektor pariwisata loh. Jadi bagaimana seseorang mengajukan izin misalnya di bidang perhotelan, restoran, nanti akan lebih mudah. Lebih mudah. Karena kalau kita lihat dari namanya berbasis risiko, online single submission berbasis risiko. Jadi kategorinya kategori itu tadi ada beberapa kategori ya. Satu rendah, menengah tinggi. Pariwisata, izin misalnya perhotelan yang misalnya 100 kamar, jiwa 100 kamar, restoran yang tempat duduknya itu maksimal 100, itu kategorinya rendah sama menengah rendah. Lebih simpel. Itu kira-kira yang ke depan mudah-mudahan itu nanti kembali lagi. Karena basic atau domain Yogyakarta itu pariwisata, mudah-mudahan nanti semakin bergeliat. Amin. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja, ONN berbasis resiko itu mulai berlaku. Mudah-mudahan itulah harapan kita tentunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari Dewan juga ikut sama mendukung terkait dengan masalah regulasinya gitu ya. Oke, siap ya Pak Temas ya, siap mendukung tentunya ya Pak. Ya Mbak Anggun. ini berarti memang siap untuk mendukung. Coba kita ke Ibu Ike. Ibu Ike sebagai akademisi begitu, apa nanti dukungan-dukungan yang bisa dilakukan dengan program-program yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus? Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus bahwa ada beberapa kajian yang melibatkan akademisi. Jadi akademisi sebetulnya bisa terlibat dalam berbagai macam kajian. Plus juga bisa membantu meningkatkan atau mengencourage SDM. Karena kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan skill. Kan di Jogja ini banyak banget ya perguruan tinggi dengan berbagai macam bidang. Maka skill apa? Misalnya sekarang menggunakan IT itu menjadi base dasar dari semua bisnis yang sekarang ada. Maka mungkin bisa teman-teman IT di berbagai macam perguruan tinggi bisa membantu nih, semua terjun untuk membantu komunitas-komunitas yang ada di semua bidang pariwisata untuk meningkatkan aspek IT-nya. Karena ini menjadi basis gitu. Kemudian nanti kalau sudah bisa juga beberapa bidang lain yang mengelola, memberikan pelatihan tentang bagaimana mengisi pesannya. IT-nya udah oke, tapi nggak bisa ngisi pesannya. Gimana ngisi pesannya, gimana ngambil angle gambar supaya orang tertarik sama pariwisatanya gitu ya. Bagaimana menyampaikan pesannya, lalu seperti apa channel-channel yang dipilih. Sekarang kan banyak media sosial juga yang bisa dipakai untuk mengenalkan pariwisata. Jadi itu juga bisa dimaksimalkan. Jogja itu selalu ada visiting Jogja yang pakai media sosial tampaknya gitu. Jadi saya pikir dalam hal ini akademisi bisa sangat support. Gitu. Apalagi kami kan di akademisi itu punya program namanya pengabdian. Jadi klub banget nih sama program ini. Betul. Kami bisa mengabdi gitu kan. Juga ada. Praktisnya ada, kami punya program pengabdian, kebutuhannya ada, kita klubkan gitu. Gitu ya Pak ya. Nanti kalau itu boleh. Mbak, jadi kami di DPPM akan memulai era baru. Dalam rangka bagaimana ikut mengajak dunia perguruan tinggi, dunia usaha untuk mengembangkan namanya triple helix. Ada 3 pilar gitu ya. Pemerintah, membantu Pemda DIY berarti, dunia usaha, dan kalangan perguruan tinggi. Kebetulan kami tanggal 3 Juni kemarin, kami sudah melakukan pertemuan awal, tanggal 19 juga, sama dari perguruan tinggi diwakili ada Pak Hargo Utomo, dari UGM, ada Pak Amikom, Pak Yanto, dan beberapa perguruan tinggi. Sama, intinya apa? Kita sepakat nanti kami mencoba untuk mengkonekkan antara riset, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi, nanti bagaimana itu bisa ditawarkan kepada investasi, kepada pihak swasta. Kira-kira itu yang kami lakukan. Kita sepakat bertiga. Sekarang kami sedang meminta kepada perguruan tinggi untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian, risetnya yang kira-kira nanti akan kita kurasi untuk kita tawarkan ke calon investor. Itu Mbak kira-kira. Perguruan tingginya bisa dikembangkan Pak, supaya lebih banyak. Tidak hanya UGM, betul.
Betul. Karena Ibu masuk, ini saya bersedia loh. Ya, kalau selama ini kerjasamanya dijalin terbatas antara Bumdes DIY, kemudian UGM, kemudian sama Kadin. Nah ini nanti kita perluas perguruan tingginya ya. Makin banyak ya. Makin banyak, betul. Dunia usahanya tidak hanya Kadin, ada beberapa unsur juga ya. Kira-kira gitulah nih. Oke, Ibu itu siap ya Bu ya? Siap, Siap dong. Ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin nih tadi di awal harusnya saya tanyakan, tapi ini sangat penting. Sebenarnya keuntungan para investor ini ketika berinvestasi di Jogja apa sih Pak? Kira-kira ini siapa tahu nih pemirsa yang menyaksikan ini ingin berinvestasi juga nih, silakan. Ya. Jadi orang berinvestasi itu ininya macam-macam. Motifnya, tujuannya macam-macam. Orang berinvestasi karena mungkin ada namanya bahan baku murah. Ya. Karena bisa dijadikan pasar. Karena masalah efisiensi. Ya. Jadi mungkin kalau orang cenderung berinvestasi di Jogja harapannya saya itu yang ketiga. Karena dia akan memperoleh keuntungan dalam rangka efisiensi. Itu kira-kira Mbak, karena berbagai keunggulan, endowment yang dimiliki oleh Yogyakarta. Tadi saya SDM-nya keren. Mana sih perguruan kota provinsi yang punya perguruan tinggi lebih dari 100? Jogja. Jogja. Iya kan? Iya betul. Sebagian besar Sleman ya Pak? Sleman, betul. Tempat daerah saya berarti dekat-dekat nih. Yang startup-nya berkembang sekarang, Jogja jadi tujuan sekarang loh. Wow. Di mana-mana startup itu kan punya kantor di Jogja. Sebut aja Aditif, Block 71. Wow, kecilin banget, hafal banget ya Pak Agus ya. Kecilin.com juga ya. Ya, Privy, banyak itu Mbak. GDID punya kantor semua di Jogja loh. Kenapa? Karena kondisinya memungkinkan untuk itu berkembang. Semua aspek ini mendukung mereka untuk berinvestasi di sini. Perguruan tingginya juga keren-keren gitu kan. Ada digital hub di situ itu loh dia. Banyak itu. Kira-kira itu Mbak. Betul. Ini tentunya sekali lagi memang daya tarik para investor untuk berinvestasi di sini adalah keuntungan begitu ya, menjadi orientasi mereka ingin berinvestasi di sini. Baik. Kita ke Pak Temas. Pak Temas, mungkin apa yang diharapkan atau mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan investasi yang mungkin saat ini sedang terus digali terkait dengan pariwisata di era new normal saat ini. Baik Mbak, yang jelas di Yogyakarta itu yang pertama dikenal dengan kota pelajarnya, gitu. Terus yang kedua, di mana di Yogyakarta itu ada dana keistimewaan. Dana is ya. Jadi untuk DIY dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Riono, itu tentunya ya akan sangat artinya ke depan ekonomi Yogyakarta jelas akan berjalan gitu. Karena di antara pariwisata dan pendidikan kota pelajarnya itu nanti orang tua yang dari luar Jogja itu masuk, kalau masuk ke sini juga pengen rekreasi, pengen wisata di Jogja dan lain sebagainya. Jadi bahwa Jogja tentunya istimewa gitu ya Mbak ya. Selalu istimewa. Selalu istimewa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir di Anjang Sana hari ini. Semoga tadi yang disampaikan bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan Anjang Sana. Sehat selalu untuk Bapak Agus, Bapak Temas dan juga Ibu Ike. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Anjang Sana hari ini. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya terima kasih untuk Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa.